Al-Habib Abdullah Haddad menasihati kita dengan membawakan suatu hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'min qawiyyu, orang mukmin kuat itu khairun wa hab ilallah ta'ala min mu'min dhaif. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada semuanya, orang mukmin yang kuat maupun orang mukmin yang lemah itu baik semuanya. Cuma orang mukmin kuat tadi lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala. Karena orang mukmin itu mendapatkan kabar gembira. Orang mukmin itu dicatat amal ibadahnya. Cuma kalau orang mukmin kuat, dia banyak ibadah sehingga banyak pahalanya. Sedangkan orang mukmin lemah, dia ibadahnya sedikit dan catatan pahalanya pun sedikit. Sehingga orang mukmin kuat yang pahalanya banyak itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang pahalanya sedikit. Lebih buruk lagi sudah amalnya sedikit, merasa lebih baik daripada yang amalnya banyak. Yang penting ikhlas. Dari mana ini? Memang yang banyak amalannya nggak ikhlas. Sultan sudah. Biasanya orang sombong itu yang banyak amalannya. Tapi karena tertipu oleh syaitan, sedikit amalannya malah menganggap dirinya lebih baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini betul-betul tertipu oleh syaitan. Biasanya orang sombong itu yang banyak ilmunya. Ini kadang zaman sekarang sudah ilmu yang sedikit merasa lebih baik daripada ilmu yang banyak, dengan mengatakan yang penting akhlak. Memang ente akhlak, dia yang ilmunya banyak nggak ada akhlaknya. Mungkin melihat satu dua akhlaknya tidak baik, mungkin karena kehilafan dan sebagainya, kemudian dicap nggak ada manfaatnya, ilmunya banyak karena nggak akhlak. Terus ente ilmunya sedikit merasa lebih baik. Kecuali kalau ente ya punya ilmu yang banyak sekali, dan itu pun tidak baik mengatakan semacam itu. Yang jelas di sini Allah Ta'ala suka dan mencintai orang mukmin yang kuat, yang semangat terus. Di sini Rasulullah SAW menegaskan fahris ala ma yanfa'uka, untuk menunjukkan surah, untuk memberikan gambaran siapa orang mukmin yang kuat. Nabi SAW merintahkan fahris ala ma yanfa'uka, berkeinginanlah yang kuat apa-apa yang bisa memberikan manfaat padamu. Tentunya di sini ilmu, tentunya di sini amal daripada ilmu yang ia ketahui, dan sekuat mungkin untuk ikhlas, dengan sekuat mungkin untuk wara', untuk khauf, takut kepada Allah, ya, dan istiqomah. Di sini kekuatan, dan terus kekuatan. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, karena orang mukmin, karena orang itu lemah, ya, mal khata' wa nisyan, sehingga selalu ista'in billah, berusaha untuk ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan kamu jangan lemah. Artinya begitu jatuh, ya, bangun lagi. Dan disinilah menunjukkan kalau dia itu mengandalkan Allah, tidak mengandalkan pada manusia, mengandalkan kepada selain Allah, bahkan mengandalkan amalan pun nggak boleh. Ya, bahwasanya saya kuat, bahwasanya saya akan istiqomah. Ya, di sini kita jangan mengandalkan diri kita, karena semuanya adalah dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Di sini, ya, orang mukmin yang kuat sejati, zahirnya dan batinnya betul-betul ta'alluq, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iktimad kepada selain Allah. Ya.
fa in ghalabaka amrun, kalau memang tidak bisa dikuasai sesuatu, ya, sampai terjadi sesuatu, faqul qadarallah, ya, ini sudah takdir Allah, Allah menakdirkan itu karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita jangan lemah, usaha. Tapi begitu sudah terjadi, qadar Allah, sudah terjadi, takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, apa yang menjadi kehendak Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan menjadikan sesuatu itu dan terjadi. Wa iyyaka walau, dan hati-hati, ya, dengan lau, seandainya, coba ya, jangan, kalau sudah terjadi jangan ngomong mengatakan lau, fa innaha, karena sesungguhnya kata lau taftah amal syaitan, membuka peluang amal syaitan. Artinya syaitan, ya, tidak ada peluang, tidak ada usaha membisiki manusia untuk melakukan perbuatan tidak baik, tapi gara-gara dari hatinya sampai mengeluarkan kata-kata lau, coba, akhirnya syaitan, ya, ada peluang untuk menggoda manusia itu. Ya, coba, makanya kamu nggak usah begini, makanya kamu nggak bisa gini, nggak usah ngoyo-ngoyo, akhirnya tetap aja kamu ini orang yang nggak baik. Tuh orang-orang mengatakan kamu nggak baik, sudah sekalian aja jadi orang yang tidak baik. Toh akhirnya kamu konangan, ketahuan kalau kamu ini berbuat begini, akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadilah orang yang tidak baik gara-gara dia tersandung, ya. Lain dengan orang yang mengandalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jatuh langsung bangun lagi, ya. Dan kejadian yang sudah dijadikan pelajaran, lain kali kita kembali lagi pada jalan yang benar, hati-hati dan minta tolong selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qultu, kata Habib Abdul Haddad, li'anna law, karena kata-kata law la yaquluha fil athar illa ajizun kasalalun, itu yang mengatakan kebanyakan adalah orang yang lemah, orang yang malas. Yufawwitul al-umur al-hasanah, ya. Itu kata-kata law itu, ya, menyebabkan ke perkara-perkara kebaik itu lewat, ya. Inda tamakuni minha, ketika dia itu bisa. Kenapa min azhi wa kaslih? Karena malasnya dia, karena lemahnya dia. Ya, coba waktu itu semangat yang kuat, jangan malas, maka usaha-usaha tersebut sama Allah Ta'ala wujudkan, ya, untuk belajar, mendapatkan ilmu, ya, untuk tahajud, untuk sholat berjamaah, untuk baca Al-Quran, berapa juz yang sudah dilewatkan, dan sampai berapa kali dia menghatamkan. Tapi karena dia lemah, malas, ya, dibiarkan nanti, akhirnya perkara-perkara baik lewat. Waktu umur 10 tahun, akhirnya umur 20 tahun, akhirnya umur 30 tahun, gak terasa umur 40 tahun, 50 tahun, al-umurul hasanah banyak yang lewat. Lalu mau ngomong apa? Lau, coba, ya, tambah, ya, jatuh lagi dia, ya. Sehingga di sini hati-hati perbuatan yang lemah, perbuatan orang malas. Makanya Nabi SAW berlindung daripada malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari perbuatan lemah dan malas. Ya, dia langkah ke masjid lemah, malas, berat. Padahal nanti jam 7 dia mandi, ya, bergegas berangkat kerja sampai nanti sore, banting tulang, seakan-akan kalau sudah mendapatkan uang yang banyak, dia mendapatkan pahala yang banyak, ya. Padahal tidak ada kewajiban bagi dia kecuali untuk memberikan nafkah seberapa saja, ya. Sementara nanti tuntutannya dia banyak ketika nanti di akhirat. Au mu'tamidun ala hauli wa quwwatihi wa sa'yi wa hilatihi, ya. Yahsibu annahu yanju bihtirazih au hirsih amma qalla alaih, atau dia mengantungkan kepada kekuatannya, ya, upayanya, usahanya, ya, caranya dia mengira bahwasanya dia akan selamat, ya, dengan hati-hatinya dia, dengan semangatnya dia dari apa yang sudah
Allah Ta'ala takdirnya. Ya, artinya kita memang berusaha, tetapi usahanya kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Ya. Tapi jangan lemah dahulu. Artinya kita mendahului takdir, kita kemudian lemah, jangan. Kita usaha dulu sekuat tenaga, wala ta'jiz. Ya, jadi dua-duanya sinergi. Semangat, sekuat tenaga, ya, bertawakal kepada Allah. Kemudian kita jangan lemah. Waqad qala alaihi wasallam la yughni hadarun min qadar. Ya. Itu hadar, ya. Apa itu hadar? Waspada, minal qadar. Artinya kita hati-hati, jangan sampai kita jatuh. Kalau Allah Ta'ala menakdirkan jatuh, jatuh. Ya, di sini kita jangan kemudian pasrah, menyerahkan diri kepada kekuatan kita, upaya kita, tapi tawakal, minta tolong kepada Allah. Karena Allah ya menakdirkan segalanya. Ya. Tetapi ada hadis, ya, dalam hadis al-qadha la yurad illa bidua. Takdir itu tidak ditolak, ya, tidak bisa menolak takdir, ya, tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir illa dua. Artinya wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'amal dzalika wa ma'inin nazar ilaih. Maka di sini hendaknya engkau merenungkan dan perhatikan. Karena ini makna yang agung, ya. Tetapi ini semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perkara, ya, di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi aqibatul umur. Karena akibat semuanya, kesudahannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.